sekarang ini yang lagi booming podcaster gitu ya, suarakanlah itu dengan jujur gitu ya. Suarakan itu tidak dengan palsu, dengan fake, karena sesuatu yang keluar dari diri kalian itu secara nggak langsung akan membentuk karakter suara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di Let's Talk di YouTube channel kesayangan kita semua, yaitu di ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat Milenial, manusia itu dilahirkan mayoritas bisa berbicara, namun tidak semua bisa berbicara di depan umum atau publik. Dan menurut penelitian, salah satu ketakutan terbesar manusia itu adalah berbicara di depan umum. Nah, oleh karena itu perlu adanya soft skill untuk public speaking. Bersama saya sudah ada narasumber yang merupakan praktisi dari public speaking dan cukup terkenal di Jawa Timur. Beliau adalah Kak Semijo. Beliau merupakan founder dari Pintar Bicara School dan sudah melalang buana di Jawa Timur menjadi MC, presenter. Langsung aja kita sambut. Selamat datang Kak Semi. Selamat datang buat Kakak Jena. Kok kayaknya kagok banget sih manggil kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, ya sentosa. Semangat terus ya Kak ya. Nah Kak Sem, tadi kan udah aku singgung ya tentang public speaking. Sebenarnya menurut seorang Kak Semijo nih, public speaking tuh apa sih Kak? Ya, seperti namanya public speaking ya. Public speaking itu adalah ilmu komunikasi untuk publik ya. Jadi bagaimana kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi dengan baik di depan umum. Berbicara atau berkomunikasi yang baik itu seperti apa? Ya, pastinya kalau mau belajar lebih serius, kita juga harus memperhatikan apa itu intonasi, artikulasi, terus improvisasi, terus belum lagi kita pun juga harus berekspresi juga, karena kalau intonasi yang salah itu juga akan membuat perbedaan persepsi gitu kan, dari nada. Nah, padahal sebenarnya kita nggak marah tetapi terdengarnya marah. Nah, itu artinya ada intonasi yang salah akhirnya membuat persepsi yang berbeda juga. Wow. Gitu. Oke, berarti intonasi, ekspresi, kemudian artikulasi, ya belum lagi improvisasi, ya kan, banyak gitu yang harus dipelajari di ilmu public speaking gitu. Nah Kak Sem, kan udah lama nih, udah jadi presenter, jadi MC, jadi marketing, markom, terus juga sekarang mendirikan sekolah nih. Itu awal mulanya gimana sih Kak, kok bisa sampai terjun ke dunia public speaking? Awal mulanya sama sih, karena saya mengajar di beberapa tempat ya, terus jadi pembicara di beberapa sekolah, terus merambat ke beberapa kampus, terus ngisi-ngisi juga di beberapa acara, dan juga memberikan pembekalan misalnya di acara-acara tertentu gitu kan ya. Nah, dari situ sih sebenarnya. Terus waktu berjalan, waktu berlanjut, ya mungkin orang bilang itu ada cinta ya, karena saya memberikan cinta. Dari proses mengajar itu saya melihat banyak sih sebenarnya, banyak hal, terutama adalah banyak anak-anak yang prestasinya bagus, banyak anak-anak yang mungkin secara fisik itu menarik, entah itu ganteng, cantik, punya badan bagus, punya kulit bagus, tetapi mereka tidak percaya diri. Nah, sebenarnya dari situ sih Kak Jena. Jadi saya akhirnya bisa dibilang tergelitik untuk lebih serius lagi gitu kan, untuk mempelajari bagaimana terutama generasi muda ya. Karena saya melihatnya memang generasi muda apalagi sekarang ini banyak yang pintar-pintar, banyak yang katakanlah sudah punya modal gitu. Mereka smart, mereka pun juga tidak gaptek, mereka pun juga sudah ngerti teknologi dan sebagainya. Tetapi nah
kenapa anak muda sekarang, generasi sekarang itu lebih banyak insecure-nya. Nah, itu yang membuat saya itu selalu ya tetap proses untuk bagaimana saya bisa mendedikasikan ilmu, pengalaman, dan juga materi-materi yang saya pelajari selama ini di public speaking itu untuk berbagi sama mereka. Nah, kalau boleh tahu kan katanya masalah utama dari anak-anak ini sebenarnya insecure ya? Ya. Apa sih yang membuat anak-anak sekarang tuh insecure dengan dirinya? Nah, ini dia yang harus dipelajari. Ada sebuah apa ya, mention atau sebuah hashtag ya. Teknologi itu harus di tangan kita, bukan kita yang ada di tangan teknologi. Yeah. Artinya untuk medsos, terutama kita ngomong tentang medsos ya, media sosial, itu membuat media sosial user atau medsos user harusnya mereka harus benar-benar menyadari sosial media itu impact-nya itu seperti apa. Kan ada yang mungkin mempunyai pemikiran, I use social media for impact people. Ada juga I use social media for impress people. Nah, beda-beda kan. Nah, ini akhirnya yang menjadi tolak ukur generasi sekarang itu. Sebenarnya, hey, kamu sudah cantik loh, kamu sudah keren, gitu. Tapi dia meng-compare dengan orang lain ya? Mungkin tanpa sadar mereka masuk ke akun mana, mereka melihat profil mana, mereka melihat sosok siapa, akhirnya, kok ini lebih cantik, kok ini lebih ganteng, badannya kok lebih bagus. Nah itu akhirnya tanpa mereka sadari, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi berjilid-jilid, PPKM berjilid-jilid, mereka nothing can do dulu, mereka nggak ada yang bisa dikerjakan. Betul. Pasti every second, every minutes, every hours itu selalu sosmed. Buka sosmed ya. Sosmed dan sosmed. Akhirnya mereka sendiri pun generasi yang bilang mager ditambah baper. Kaum rebahan. Lah, kan? Jadinya itu yang membuat mereka insecure. Ini saya lihat juga ya, saya pelajari dari beberapa kasus beberapa murid-murid saya juga. Nah, itu ternyata memang itu yang terjadi, itu kondisinya seperti itu. Tapi kan kalau dari yang tadi Kak explain itu insecure-nya tuh karena lebih ke fisik ya. Tapi kalau untuk kemampuan, misalnya satu anak misalnya punya kemampuan atau bakat itu gimana? Apakah bisa mengurangi insecurity? Sebenarnya bisa karena gini, kalau saya analisa ya dan saya melihat misalnya ada pertanyaan, apakah saya perbedaan anak-anak atau generasi sekarang dengan generasinya Kak Semi? Sangat jauh atau paling tidak mundur 5 tahun ke belakang gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin kembali lagi ke pertanyaan Kak Jena gitu, mungkin mereka secara fisik sudah good looking, sudah terlihat interesting katakanlah, dan mereka pun juga sudah mempunyai skill gitu ya. Tetapi mereka meng-compare-nya dengan orang lain. Nah, anak-anak sekarang belum pada menjalani sebuah proses yang akhirnya membentuk mereka dari nothing to something, dari hero to zero gitu kan. Nah, jadi mereka masih hidup di era yang dimana I just show off, aku harus memperlihatkan diri supaya aku diakui. Nah, eranya masih di situ. Sedangkan kalau mundur beberapa tahun ke belakang, 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, ya kita kan benar-benar diperhitungkan, kita benar-benar orang lain itu katakanlah respect dan orang lain itu mengakui kita hebat, kita melalui audisi loh. Oh iya, sekarang udah nggak perlu, tapi kalau zamannya Kak Semi untuk jadi presenter itu harus audisi ya? Ya, contoh kecil kalau misalnya mundur ke belakang, beberapa tahun yang lalu, saya harus diakui, saya sebagai TV presenter yang hebat, yang oke, yang handal, itu harus diaudisi Kak Jena. Audisinya apa? Banyak gitu kan, even kita harus terlihat good looking. Kita harus terlihat kamera face, karena bisa jadi secara outlook kita cantik ganteng, tetapi di kamera kita tidak kamera face. Itu juga banyak. Ya istilahnya itu tadi kan, ada yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi di kamera dia kelihatan menarik. Nah, itu namanya kamera face. Terus belum lagi kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak, atau di depan kamera, atau di dalam studio yang kita berhadapan dengan kameramen 2, lighting yang super panas gitu kan.
Nah, kita harus fokus ngomong sendiri dengan pemirsa yang ada di rumah. Nah, itu kan dibutuhkan skill. Kalau sekarang enggak, karena memang beda zaman ya, beda zaman gitu. Apalagi dengan timbulnya podcast yang mungkin tidak perlu tampilan wajah atau tampilan fisik, cukup suara saja. Tetapi itu sebenarnya nggak cukup. Menjadi podcaster pun juga dibutuhkan suara yang punya air personality. Artinya didengerin itu menarik. Tidak hanya kontennya yang menarik, tetapi suara pun juga harus menarik supaya pendengarnya pun juga interest. Jadi kayak dengerin suaranya Kak Semi nih ya, even nggak lihat wajahnya, tapi begitu Kak Semi ngomong langsung, oh ini suaranya Kak Semi nih. Jadi kan ada diferensiasi ya Kak ya. Tapi menurut Kak Semi nih, kalau misalnya kita untuk menjadi public speaking itu sebenarnya bakat atau harus mengikuti pendidikan formal untuk bisa berbicara di depan umum? Oke, good question. Ya, saya akan menjawab. Menurut saya sih dua-duanya. Karena kan setiap orang itu tercipta dan diciptakan, ya kan. Artinya kembali lagi ke pertanyaan Kak Jena. Jadi mereka harus belajar juga. Misalnya gini. Saya mempunyai mempunyai motto atau mempunyai quote untuk murid-murid saya. Jadi bakat 80% dengan motivasi 20% itu dipastikan juga tidak akan jadi atau tidak akan sukses. Tetapi sebaliknya motivasi 80% dengan bakat 20% dia dipastikan akan sukses. Karena kenapa? Anak-anak sekarang memang harus dibalik gitu loh. Kecenderungan mereka yang aku berbakat ini, aku sudah dapat likers banyak. Akhirnya mereka menjadi tinggi hati. Istilahnya puas hanya di tempat. Nah, sedangkan mereka yang katakanlah motivasinya 80%, mereka pantang menyerah. Belajar terus. Iya, mereka pantang menyerah. Mereka selalu mengupdate diri, upgrade skill dan semuanya. Kasus ini banyak. Akhirnya mereka yang merasa berbakat itu selalu terlindas sama yang mempunyai motivasi lebih kuat. Lebih bagus lagi kalau ada keduanya, motivasi 80%, bakat 80%. Wah, itu boom. Gitu. Bisa lebih dari 100% kan jatuhnya. Oh iya, benar. Itu sih gitu. Sobat milenial, seperti yang dikatakan Kak Semi, berarti public speaking itu sangatlah perlu dan tidak hanya bakat tapi juga harus ada pelatihan dan didukung dengan latihan, praktis dan juga mungkin melalui pendidikan yang formal. Nah, di ITICM juga mendukung itu karena kita juga memiliki kurikulum public speaking dan itu agar mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, hal ini sesuai dengan visi dari ITICM atau Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri yang merupakan perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, kami ada 3 prodi unggulan, yaitu prodi Informatika, Bisnis Digital, dan Teknik Logistik, dan siap menjadikan mahasiswa-mahasiswa menjadi teknopreneur baru yang handal di Indonesia. Ayo buruan daftar. Nah, buruan juga kepoin sosmed kita di ITICM Sidoarjo. Oke, kembali lagi ke laptop. Keren ya, keren loh prodinya itu. Keren ya, bagus. Kekinian kan ya. Iya, jadi itu sangat dibutuhkan untuk era digitalisasi sekarang ini ya. Dan itu tadi. Saya mempunyai mimpi ya, andai kata generasi sekarang itu menguasai teknologi dan mereka pun juga bisa menguasai diri. Saya percaya, mereka bisa menjadi istilahnya making money-nya itu luar biasa di usia muda itu. Betul gitu. Kak. Nah, saya ingat ya waktu zaman saya kuliah itu mungkin yang anak-anak yang cum laude, yang pinter, yang luar biasa nilainya itu dengan anak-anak yang mungkin kurang begitu bagus nilainya, tapi mereka ada kemampuan bicaranya itu lebih baik, itu saya lihat tuh sekarang jauh lebih jadi gitu Kak. Kenapa kok hal itu bisa terjadi Kak? Iya, karena biasanya itu tadi yang balik lagi ya, motivasi kan. Nah, jadi saya pun juga berharap para orang tua sekarang tidak cukup hanya memodali putra-putrinya dengan katakanlah materi saja ya, tetapi motivasi itu juga sangat dibutuhkan karena ya kita tahu gitu, istilahnya anak-anak sekarang itu lebih mudah mengakses kemana-mana kan teknologi informasi. Nggak usah ngomong tentang anak SMA.
anak TK pun sekarang sudah pintar gitu kan untuk mengendalikan teknologi atau sosmed. Nah, di situ juga dibutuhkan perhatian dari orang tua, bagaimana peran orang tua itu bisa Tuturi Handayani gitu loh, mendukung dari belakang yang baik gitu kan. Terus kalau ada yang salah diluruskan gitu, supaya anak-anak pun juga tidak terlalu melencengnya jauh. Nah, saya setuju sih tadi dengan pertanyaan itu, karena bisa jadi beberapa orang tua itu berperan sangat penting dengan minat dan bakat anak. Nah, kalau kita bicara tentang minat dan bakat, itu pasti tidak banyak orang tua yang mengerti minat dan bakat anaknya. Jadi dipaksa gitu ya? Iya, jadi pada saat orang tua sudah sangat-sangat memahami minat dan bakat, nah disitulah tidak ada selfish ya, keegoisan gitu loh. Jadi anak pun akhirnya enjoy, anak pun akhirnya mau. Nah, akhirnya bentuk kerjasama antara orang tua dan anak itu akan terjalin. Makanya hasilnya itu tadi. Nah kan kalau di dunia anak-anak kayak Kak Semi kan sekarang membuka sekolah Pintar Bicara ya. Nah, Pintar Bicara itu kan diajarkan public speaking sejak usia dini. Nah, gimana sih konsep dari sekolah yang Kak Semi dirikan itu? Terus kenapa kok harus dari anak-anak dilatih public speaking? Iya, karena bicara anak-anak pasti kita bicara generasi baru Indonesia ya. Bener ya. Kembali lagi ke jawaban saya yang awal. Nah, karena itu tadi saya melihat banyak anak remaja itu seringkali insecure, dan anak kecil ada yang seringkali dibullying. Oh iya. Nah, jadi basic saya di sana gitu. Jadi pada saat orang tuanya telepon saya mendaftarkan putra putrinya, saya tanya, ibu, bunda, papa, ayah, kira-kira punya masalah personal apa ya putra putrinya di sekolah atau di lingkungan atau apa? Banyak Kak Jena. Jadi contoh kecil, misalnya kita sedikit bedah kasus, Kak, anak saya itu anak tunggal. Mungkin kesalahan saya selalu memanjakan dia. Akhirnya dia itu berani ke mama papanya. Tetapi kalau ke Kak Semi, kenapa dia kok nurut ya? Nah, itu salah satunya misalnya. Terus ada lagi bedah kasus lagi. Anak saya itu prestasi di sekolah cukup bagus Kak, dengan nilai-nilai dan juga mata pelajaran istilahnya kemampuan tentang seni akademisnya bagus. Tetapi dia sering dapat bullying. Nah, jadi sebenarnya jangan menoleh ke luar negeri. Di Indonesia sendiri di Jawa Timur itu kasus bullying itu masih tinggi. Banyak ya. Cuma mereka tidak se-ekspresif di luar negeri, gitu kan. Jadi di kita hanya diem, menangis, curhat ke orang tuanya, pulang. Nah, itu kan kasihan karena kasus bullying itu akan membuat psikologi dan psikis anak itu jauh lebih down loh, gitu. Nah, dari situ saya mempunyai materi yang bagaimana Pintar Bicara itu bisa memberikan kemampuan anak-anak itu lebih percaya diri, lebih berani, dan mereka tidak takut. Nah, akhirnya itu ya bisa dibilang alhamdulillah terbukti lah, karena memang akhirnya pada saat mereka mendapatkan materi-materi yang saya berikan, ya mereka pun akhirnya belajar untuk berani, terutama untuk bisa ngomong dengan orang tuanya, tidak diam lagi, mereka berani mengemukakan pendapat. Di sini beraninya positif ya, bukan berani secara ini. Dan mereka pun juga berani untuk setidaknya itu mengaktualisasikan diri. Karena kan mungkin sebelumnya mereka hanya diam, mereka hanya menangis, ya kan? Udah aku nggak mau sekolah, tapi ditanya kenapa, mereka diam. Nggak bisa bilang. Ya kan? Nah, akhirnya di sini speak out. Nah, jadi poinnya itu adalah berani untuk berbicara, gitu. Kalau misalnya katakanlah saya mempunyai pelajaran yang mengerucut, istilahnya mereka nanti bisa menjadi materi MC, TV presenter, mereka bisa menjadi moderator, mereka bisa menjadi reporter. Itu mereka saya memberikan sebuah motivasi, kamu bisa seperti mereka suatu saat nanti. Gitu loh. Jadi jangan takut. Jadi selain mengajarkan public speaking, sebenarnya Kak Semi secara tidak langsung mengajarkan pengembangan karakternya anak tersebut ya. Karakter dan karir. Jadi kamu jangan takut. Nanti suatu ketika kamu bisa kok menjadi MC cilik,
Iya. MC remaja, presenter cilik, presenter remaja, reporter cilik, reporter remaja. Kenapa enggak? Kesempatan selalu ada. Apalagi sekarang YouTuber, podcaster, ya kan, selebgram, tidak hanya milik orang dewasa, kids, teen to adult banyak gitu loh. Jadi kalian bisa menjadi diri sendiri tanpa terbatasi gitu. Motivasinya itu sih, karena sebenarnya ya karena cinta itu tadi, saya melihat banyak kasus insecure dan bullying sebenarnya Kak Jena. Jadi saya merasa kasihannya di situ gitu loh, nggak adil sebenarnya gitu kan. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Kita kan baru ngerayain hari kemerdekaan nih, tanggal 17 kemarin kan. Gitu. Tapi itu tidak luput dari perjuangan para pahlawan kita. Zaman dulu itu kan ada Bung Karno, ada Bung Tomo, dan mereka itu sangat pandai untuk berbicara, sehingga masyarakat itu akhirnya memperjuangkan kemerdekaan semua gitu. Dengan orang-orang itu akhirnya kita bisa merdeka gitu. Nah, menurut Kak Semi itu mereka itu sebenarnya memang memiliki bakat untuk menjadi istilahnya motivator atau diberikan atau itu bakat gift, atau memang mereka sudah melewati banyak hal atau peristiwa sehingga mereka bisa terbentuk karakternya seperti itu. Oke, kalau menurut saya keduanya. Keduanya ya? Ya, karena kalau bicara dengan sosok yang sangat luar biasa itu yang menjadi inspirasi saya juga, mereka menjalani proses kehidupan, proses perjuangan, dan juga akhirnya mereka kan as a leader. Jadi mereka akhirnya kalau misalnya bicara tentang intonasi, artikulasi, mereka sudah punya. Karena mereka sebagai as leader, mereka punya anak buah, mereka punya katakanlah tim. Nah, secara tidak langsung itu mereka sudah punya cinta kan. Nah, akhirnya kalau ngomong cinta, kita di situ sudah melihat sebuah keikhlasan. Jadi suara akan terbentuk dengan sendirinya pada saat memang kita being true yourself. Kita jadi diri sendiri yang sebenarnya gitu loh. Misalnya ada pertanyaan, saya sering kali Kak Sem, suaranya kok bisa gede gitu ya, dibuat-buat, sorry to say, suka minum ramuan tertentu atau apa? Ya enggak, ya even saya suka minum jahe panas gitu, ya nggak berpengaruh, ya tetap seperti ini gitu, ya, gitu kan. Atau sorry to say, apakah dulu mungkin kebiasaan apa gitu merokok atau apa? Enggak, saya nggak merokok sampai sekarang. Tapi suaranya bisa bulat gitu ya? Gitu kan. Nah, ya kalau dibilang pada awal-awal dulu saya memasuki sebagai seorang public speaker ya, saya misalnya habis kuliah terus saya belajar public speaking gitu, saya sering latihan teknik namanya diafragma. Bisa dong diajarin sobat milenial sedikit bisa, aja. Bisa Gimana itu Kak caranya? Ya, jadi sebenarnya gampang, semuanya tuh bisa dipelajari. Teknik diafragma itu adalah kita menarik nafas dalam-dalam, ya kita belajar bareng-bareng ya, dengan posisi badan jangan membungkuk, ya, jadi agak dibusungkan dadanya, tarik nafas dalam-dalam ya melalui hidung, terus setelah itu langsung ditahan sebentar, disimpan di perut. Jadi nanti perutnya kita akan kenceng. Jadi misalnya seperti ini. Hembuskan perlahan-lahan melalui mulut kita dengan hitungan 3 kali presisi. Jadi contoh kecil. Oh, 3 kali dijeda. Betul, sampai perut kita menggelembung lagi. Sebelumnya kan kenceng kan. Oh, oke. Jadi itu kan otomatis kita narik nafas dari hidung, perut kan naik, otot perut. Nah, diafragma itu adalah latihan otot perut. Oke, itu kayak latihan nyanyi juga ya Kak? Yes. Jadi kalau ditanyain, Kak Semi, berapa lama kuat untuk ngomong? Saya bukannya apa? Ya nggak tahu. Sampai 24 jam. Bisa ya? Iya. Dan iya ada ramuan khusus? Nggak ada. Cuma ya memang kalau mau bekerja atau misalnya ada kontrak MC lama, saya menghindari air es, minuman dingin atau sesuatu yang instan. Saya lebih banyak air putih atau jus, tetapi tidak pakai gula. Yang hangat-hangat gitu. Ya, terus gorengan. Iya, gitu kan? saya tidak mengkonsumsi gitu, karena itu juga akan mengakibatkan juga biasanya gorengan itu minyaknya kan. Kita akan batuk, akan seri, nah gitu. Pernah nggak sih Kak pas MC, pas presenter gitu tiba-tiba
kayak batuk, terus serak gitu, pernah nggak sih? Pernah, karena memang kesalahannya adalah minum es. Oke. Minum es, terus juga asal makan, yaitu tadi kita nggak tahu misalnya makan gorengan, makan apa, di situ minyaknya entah minyak lama atau apa, nah itu yang membuat trigger ya. Nah akhirnya kita batuk, terus ya akhirnya bisa, takutnya kan radang. Iya. Nah radang tenggorokan itu kan macam-macam. Mempengaruhi pita suara. Iya, itu pasti gitu. Pada saat tenggorokan gatel aja itu sudah akan mempengaruhi suara. Nah terus gimana mengatasi itu? Kalau udah kadung di depan kamera nih misalnya? Ya kita pasrah sih, karena nggak bisa kan instan ya pengecualian. Kalau nah itu gunanya akhirnya kita belajar profesional. Makanya pada saat kalau kita tahu besok siaran, sebisa mungkin kita tidak begadang, sebisa mungkin kita tidak makan makanan yang bikin trigger gitu loh. Jadi ya supaya ya kita tetap stabil gitu sih. Nah kira-kira ada nggak sih apa sih yang harus dimiliki untuk sebagai pemula untuk mau public speaking itu, kira-kira basicnya mereka harus punya apa nih? Ya sebelum saya bercerita tentang soal hal itu, kita itu sebenarnya kalau mau menyadari ya, mau flashback ya, bisa dibilang 85% kita itu sudah berpublic speaking loh dalam kehidupan kita. Contoh kecil, pada saat kita dilahirkan di dunia, kenapa bayi harus diceples? Supaya bisa nangis. Nah, artinya dia say to the world, hi, I'm here, dengan menangis. Itu sudah public speaking, ya kan? Kita beranjak dari baby, TK, SD, SMP, SMA, kita disuruh untuk berinteraksi, kita disuruh untuk menyanyi. Itu semua adalah sebenarnya materi pembelajaran public speaking. Istilahnya kayak menyanyi aja. Sebenarnya menyanyi itu kan public speaking dengan berintonasi, ya kan? Dengan bernyanyi. Nah itu kan. Nah jadi sama gitu. Kebutuhan dari baby sampai kita berkarir, sampai kita punya pekerjaan, public speaking memegang peranan utama. Kembali lagi ke pertanyaan, apa yang dibutuhkan apa? Ya, adalah satu sih, kita menyadari banget ya, kalau ilmu public speaking itu memang sangat dibutuhkan dimanapun juga, baik itu di dalam sosialisasi, dalam karir, di dalam pekerjaan apapun. Contoh kecil, pada saat kita bekerja, kita kan ada session interview, itu kan juga dibutuhkan skill public speaking. HRD atau HRD tidak akan respect dengan pertanyaan atau jawaban yang graffiti kata yang terlalu banyak seperti itu. Nah, itu kenapa kalau dibutuhkan syarat, tidak ada syarat yang terlalu mendasar, tapi kita harus menyadari komunikasi skill itu memang dibutuhkan di apapun, dimanapun, dan bagaimanapun. Ujung-ujungnya yaitu tadi istilahnya good communication, good opportunity. Jadi kalau komunikasi kita baik, kesempatan baik itu juga akan selalu ada. Jadi harus punya good communication yang baik, awalnya, bekalnya. Gitu. Jadi tidak ada apa sih yang harus diperlukan, tidak ada ini. Tetapi kalau kita mau spesifik ke profesi ya, atau spesifik ke profesional, misalnya mau menjadi MC, TV presenter, moderator, atau mungkin seperti Kak Jena gini, ya kan, podcaster. Nah itu tadi. Being truly yourself gitu loh. Karena misalnya kita menatap kamera atau menatap apapun itu, kamera ini mewakili jutaan pemirsa atau viewers yang ada di rumah. Bagaimana kamera ini kita tidak menjadikan dia sebuah objek saja, tetapi juga sebuah subjek. Kita komunikasi pun ya misalnya ya benar-benar kayak menyapa, di balik kamera itu ada jutaan orang mata yang menatap kita. Jadi makanya saya bilang harus asli, harus benar-benar truly ada cinta gitu. Kamera mungkin hanya sebuah benda saja, tetapi di balik kamera itu kita akan menyapa jutaan pemirsa yang ada di rumah yang mungkin menatap kita. Nah itu, jadi jadikan sebuah kamera itu subjek, bukan objek semata. Nah kan, tapi kendalanya biasanya nih sobat milenial kadang kalau lihat kamera, misalnya diwawancarai aja,
itu udah nervous duluan Ya, gitu, kena ya. kamera walaupun sebenarnya mungkin cuma kamera dari handphone Yes. atau apa gitu, kena lighting itu Ya. udah nervous duluan Ya. gitu. Gimana cara mengatasi nervous itu sebenarnya? Oke, tarik nafas dalam-dalam, ya kan? Oke. Hembuskan perlahan-lahan seperti Lewat tadi pelajaran untuk apa teknik diafragma. Yes. Karena itu akan memberikan apa ya, diri kita itu relax. Atau misalnya kita memakan sesuatu yang bikin kita trigger itu tenang. Oke. Jadi kalau misalnya kayak saya contoh kecil ya, misalnya saya kasih tips. Saya kalau dulu tegang, saya selalu memakan permen yang pedas supaya otak saya itu tertrigger. Aduh, enak banget. Jadi saya tidak fokus ke sesuatu yang menegangkan, tetapi permen pedas ini bisa menstimulus otak saya supaya enak, tegang, relax akhirnya. Nah, gitu. Atau sesuatu yang spicy, pedas. Oh, Nah, oke. dulu saya punya ritual sebelum misalnya katakanlah saya nge-MC atau apa, kadang itu dulu pertama itu sempat perut mules karena itu kan efek Iya, ya, iya. gitu kan, ke toilet bolak-balik dulu pertama kali. Tapi setelah itu enggak gitu. Saya cukup misalnya makan permen pedas atau permen yang minyak Min, kuat sekali. iya. Nah, itu akan membuat otak kita itu relax karena sebenarnya kan yang membuat tegang itu kan mindset kita kan, Iya, gitu loh. betul. Ya, karena itu aja yang kita stimulus supaya relax. Nah, itu tadi contoh-contoh kecil seperti itu. Dan itu tadi tak kenal maka tak sayang, karena biasanya kita itu selalu berekspektasi yang tidak. Padahal kalau bicara tentang audiens terus juga tentang viewers, mereka itu sebenarnya menunggu diri kita itu dia mau ngomong apa lagi ya, walaupun hanya sekedar katakanlah omongannya itu istilah sekarang receh atau garing. Iya. Tetapi kalau mereka melihat ketulusan kita, lucu juga loh. Oh. Terbukti kan banyak podcaster, YouTuber yang mungkin konsepnya itu deso, jadul, tapi view-nya banyak. Tidak perlu yang terlalu istilahnya look like a smart gitu kan. Karena sudah bosen orang-orang kepingin yang apa adanya. Jadi diri sendiri. Kalau kamu memang mau ngecepret aja apa adanya. Kalau kamu mau ini, jangan terlalu dibuat ini gitu. Istilahnya itu pencitraan yang ini gitu. Karena makanya kenapa perbedaan sekarang kalau saya lihat ya, dulu saat saya siaran di televisi, saya selalu berpikir, aduh saya ini nggak bisa loh yang selamat malam pemirsa, senang sekali bertemu dengan saya Semi Jo. Saya nggak bisa yang formalitas gitu. Iya. Nah, saya waktu itu nego dengan produser saya, Pak, saya nggak bisa. Istilahnya hard news sama soft news ya, gitu. Kalau hard news kan pakai prompter ya. Nah, itu sangat istilahnya ini habis. Sangat bisa dibilang itu sangat copy paste habis. Nah, sedangkan karakter saya yang bisa berimprovisasi di luar ini. Nah, akhirnya oke, Sam, ya sudah, kamu nggak usah ini. Saya bikinkan kamu program baru saja. Oh, sampai dibuatkan program baru ya? Akhirnya kekuatan seorang kita, maksudnya seorang talent atau seorang public speaker itu akan terlihat di karakter kita. Nah, pada saat kalau karakter kita sudah strong personality, produser sudah tidak bisa untuk main-main. Gitu. Karena itu tadi gitu loh. Kita nggak bisa misalnya seorang produser sudah melihat strong personality-nya dia bagus untuk live, untuk improvisasi. Jadi akan sangat kaku berbeda pada saat dia disuruh untuk bawa yang harus melihat terus gitu kan. Oke. Nah, kalau Kak Semi kan berarti no text nih ya? Ya, no textbook artinya. No textbook. Tapi perlu nggak sih sebenarnya sebelum kita misalnya public speaking sebagai MC atau presenter tuh harus ada skrip atau apa yang naskah yang harus kita buat sendiri sebelumnya untuk bisa berbicara dengan lebih lancar? Bisa. Itu terbagi dua, buat yang baru atau yang istilahnya itu pendatang baru, dan sama yang sudah pendatang lama. Istilahnya sudah pro. Iya kan. Nah, butuh itu tadi namanya skrip ya, skrip atau kalau
kita bilang itu cue card. Nah, Oke. nah jadi kalau yang untuk pendatang baru mereka butuh karena mereka biasanya rata-rata masih itu tadi masih by text gitu ya. Oke. Nah, tetapi kalau yang untuk pendatang lama, saya pikir cukup dikasih cue card sama rundown aja. Nanti bisa improve sendiri Yes, gitu ya. gitu bisa improve sendiri gitu. Oh. Itu perbedaannya gitu. Nah, ada nggak sih tips kalau misalnya tiba-tiba harus pidato di depan mungkin orang banyak, tapi kita nggak ada secara dadakan, kita nggak ada persiapan gitu. Ya. Kira-kira ada tips and triknya nggak sih Kak? Ya, lihat situasi kondisinya karena Ya. kan misalnya bicara event itu kan banyak. Jadi event yang bisa dibilang protokoler atau tidak. Iya. Misalnya contoh kecil kalau protokoler kita juga harus ngerti, oh bicara protokoler seperti apa, kata-kata atau bahasa di protokoler itu seperti apa, akan berbeda dengan bahasa atau kata-kata di luar protokoler. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tipsnya itu, jadi jangan acara protokoler dihantam dengan acara yang tidak protokoler. Itu sih menurut saya. Jadi tetap, maksudnya attitude is number one gitu. Jadi attitude, etika itu selalu bisa ditempatkan. Jadi kita tidak asal berbicara dengan sembarangan. Tetap harus ada porsi dan tempatnya. Dan sesuai dengan mungkin tema pada hari itu ya Kak ya? Iya benar gitu. Gitu sih. Nah Kak, seru ya? Seru banget ya. Kita di-shoot nggak sih? Saya minta tolong. Ya jelas lah. Nah Kak, generasi milenial sekarang ini loh, kan katanya apatis, cuek gitu ya. Nah gimana sih cara ngarahin generasi milenial, khususnya sobat milenial ini, biar bisa lebih speak up, bisa lebih bersuara dan menyuarakan ide-ide kreatif mereka? Ya pastinya kalau untuk misalnya mereka ininya di podcaster ya, mereka berkreativitasnya di podcaster. Jadilah podcaster yang baik, podcaster yang karena kalau pada saat kita menyadari kita mempunyai konten yang bagus, nah artinya kita kan ada viewers. Nah berbicaralah atau berkreativitaslah dengan yang bagus dan benar. Karena itu nanti akan dilihat sama viewers kalian. Nah itu, jadi jangan apa ya istilahnya itu trash talk ya. Jadi jangan berbicara sampah gitu kan. Karena dulu kan sempat ada kan kasus YouTuber sampah kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya dari undang-undang ITE pun juga dilarang, ya kan. Dan nah jadi ikutin aja prosedur, ikutin aja peraturan dan jadilah public speaker yang baik. Nah, public speaker yang baik apa? Itu tadi yang saya bilang gitu. Harus mengetahui pada saat kalian sudah punya follower banyak, viewer banyak. Nah, jadilah podcaster atau public speaker yang baik, yang bagaimana tadi kalian use impact to people, not just impress. Artinya kalian memberikan impact yang bagus, gitu. Nah masalahnya zaman sekarang itu kan yang penting aku naik dulu nih namanya. Masalah untuk menginfluence yang baik nanti dulu deh, yang penting gue terkenal, yang penting aku terkenal, dan entah itu sampah seperti yang Kak Sam jelaskan atau mungkin hoax atau apa segala macam. Itu kan banyak banget ya zaman sekarang itu Kak, atau marah-marah gitu, marah-marah bisa viral kayak gitu. Tahu nggak, efeknya hanya dua. Kamu sensasi sesaat, setelah itu dilupakan, atau kamu berkarya yang baik, tapi kamu dikenal. Pilih yang mana? Hanya ada dua. Oh itu cuma semu ya? Nah sekarang kalau boleh kita bicara realitanya, apakah kita sudah mendengar lagi? Udah nggak sih, hilang ya? Artinya yaitu tadi, kalian bisa memilih itu tadi, memilih dua hal gitu loh. Kalian boom pada saat kalian anggap aja itu kalian bikin sensasi, nggak masalah, karena itu adalah salah satu cara bagaimana kalian dikenal dengan instan. Ya kan, kalau kalian ingin dikenal dengan proses, pasti kalian akan mengikuti prosedur itu gitu loh. Tetapi pilihannya hanya dua, kalian boom dikenal sesaat setelah itu hilang kan, atau kalian tetap konsisten. Nah karena dengan cinta tadi itu kalian memproduksi, bikin konten-konten yang memang bagus dan semuanya, akhirnya impact yang kalian berikan itu akan bagus juga.
Kalau hanya sekedar impress, ya tadi ya udah, oh ya sesaat doang, setelah itu udah. Tapi kalau dia konsisten misalnya Kak, untuk impress tapi ya bikin sensasi terus-terusan gitu, gimana Kak? Kan hatersnya semakin banyak, tapi sebenarnya katanya haters itu fans juga sebenarnya kan? Ya, sebenarnya satu sih, kalau pilihannya itu kembali lagi ya, ada dua ya, gitu kan. Akhirnya ada juga kan, misalnya kita ngomong tentang artis atau selebritis, dikenal dengan sensasinya, setelah itu dia berubah baik. Nah, akhirnya banyak sekali komen-komen yang bilang, kok lebih lucuan sekarang ya? Kok kemarin-kemarin itu begitu fake? Nah, artinya sesuatu yang palsu itu memang tidak bisa bertahan. Tetapi sesuatu yang asli, sampai kapanpun kamu akan dikenal. Boleh, mau tahu contohnya? Boleh. Ya kan, misalnya contoh kecil gitu ya, seorang gampangnya aja yang sekarang itu lagi viral untuk dunia entertainment di Indonesia, Lucinta Luna. Orang bilang Lucinta dulu itu sampah, gak karuan seperti apa. Tapi sekarang banyak menghibur kan. Artinya dia sendiri bilang gitu. Karena dia disupport oleh teman-teman rekan-rekannya yang senior, kamu lebih baik berubah. Kamu kalau kayak dulu, kamu mengulangi kesalahan yang sama. Artinya pada saat kamu mempunyai followermu itu juga kepingin sesuatu yang truly, yang asli dari kamu. Dan menurut saya, Lucinta Luna sekarang lebih asli daripada dulu. Nah kan, rezekinya akhirnya nambah, ya kan, dia sering diundang di sana sini. Nah, dia ya belajar dari pengalaman itu tadi. Berarti bertransformasi ke arah yang lebih baik ya kan? Bertransformasi ke arah yang lebih baik gitu. Jadi nggak masalah pertama kamu membuat trash talk yang bikin sensasi, tapi setelah itu harus menyadari gitu. Ini adalah sebenarnya salah satu cara supaya aku dilihat. Nah, tapi setelah itu aku harus juga berkreativitas dong. Karena ya kalau sesuatu yang fake atau sesuatu yang not real itu kan lama-lama akan ditinggal. Percaya deh. Nggak ada yang bisa bertahan. Gitu. Itu sih harus memang kembali lagi attitude and character is number one. Akhirnya kita tahu Lucinta Luna menjadi dirinya sendiri. Nah, itu karakternya dia sebenarnya. Cuma kemarin-kemarin kan dia berada di zona yang salah, terus ya lingkungan yang salah juga. Lingkungan yang salah juga. Nah, itu. Betul. Nah, dengan berkembangnya dunia digital saat ini, menurut Kak Sam ini bentuk komunikasi seperti apa sih yang ideal untuk berbicara dan bisa eksis mengikuti perkembangan zaman saat ini? Ya, oke. Ya, ikutin aja arusnya kalau jadi podcaster, YouTuber, public speaker, apapun, penyiar radio, penyiar televisi, MC, apapun itu yang berhubungan dengan public speaker, being true yourself, gitu kan. Jadi kayak TikTokers, gitu kan, TikToker juga. Tetapi semua akan ada masanya ya kan. Kita akan tahu pada saat mereka boom, sensasi pertama di misalnya TikTok juga, itu pun nggak akan lama. Lihat aja, karena aplikasi-aplikasi ini itu kan akan ditinggalkan pelan-pelan seiring berkembangnya aplikasi baru, apalagi nih, ya kan, teknologi apalagi ini. Nah, itu makanya dibutuhkan kita harus smart itu. Jadi jangan hanya mengandalkan sensasi semata atau katakanlah trash content semata, tapi tidak ada sesuatu yang memberikan impact, ya kan. Walaupun itu sebenarnya dibungkus hal-hal yang positif dengan nama misalnya contoh kecil ikoy-ikoyan gitu kan. Tetapi konsep dia kan memberikan rezeki ke orang lain, memberikan pekerjaan ke orang lain dengan cara yang dibuat lebih seru ya, sesuai dengan kekinian anak muda, nggak masalah gitu loh. Nah, kembali lagi ke sana lagi gitu loh, menjadi public speaker yang baik yang dimana itu bisa memberikan impact tanpa harus sensasi sesaat. Nggak apa-apa sensasi sesaat, tetapi setelah itu harus berubah lagi dong. Tapi terus berkarya terus, jadi nggak cuma stop di situ aja kan. Saya mau memberikan contoh lagi, masyarakat itu harus well educated ya. Misalnya mereka hanya judge the book by the cover. Misalnya kita bicara yang lebih serius, seorang sosok public figure apa di dunia entertainment, Inul Daratista, kita mengenal dulu dia dengan goyang ngebornya yang sangat luar biasa. Akhirnya seorang raja dangdut pun membenci dia. Sekarang kita tidak mengenal lagi kan Inul yang goyang dangdut, lebih santun,
dia lebih banyak untuk, nah akhirnya pada saat kita sudah di atas harus sadar ya, harus ingat kita pun juga harus bisa berimpact ke orang lain. Buktinya ya kan Inul Daratista membuka sebuah bisnis karaoke yang bisa mengakomodir banyak karyawan. Betul. Berjuta-juta. Nah impactnya itu akhirnya, tetapi kita nggak pernah lihat lagi kan goyang Inul yang heboh. Udah nggak dulu. pernah. Nah itu semua kembali lagi ke karakternya gitu loh. Iya. Jadi tidak akan, kan pasti akan ada yang baru, Iya. yang baru lagi, yang Regenerasi. baru lagi, regenerasi namanya kan. Nah Iya. itu. Nah kalau Kak Semi, sekarang kan sudah banyak nih junior Kak Semi ya. Iya. Gimana Kak Semi menyikapi itu? Sedangkan Kak Semi mungkin yang sudah senior gitu kan, mungkin junior mungkin sekarang lebih banyak dicari Iya, gitu. iya. Gimana menyikapi itu? Nyantai aja sih, karena istilahnya kan kalau saya itu dari dulu itu tadi, karena prinsip saya itu yang penting kita punya strong personality, itu tidak akan bisa di copy paste. Oke. Ya, jadi karakter dan attitude itu number one, karena kamu bisa meniru siapapun, tetapi kembali lagi karakter itu tidak bisa dicuri loh. Iya. Ya kan, jadi tidak akan ada lagi katakanlah Semijo kedua, Ruben ya. Onsu kedua, Raffi Nggak Ahmad ada. kedua, atau para YouTuber, para podcaster yang lain gitu. Tetap mereka ada porsinya masing-masing. Jadi makanya sangat bagus sekali pada saat kalau kamu pada saat mengeluarkan sebuah kreativitas, ide konten atau apapun itu ya ke publik, kalian menjadi seorang public speaker. Nah disitulah kalian mulai belajar untuk attitude, karakter, karena di apapun karakter itu nggak bisa di copy paste. Iya. Itu Kak Jena. Jadi bagi saya fine aja untuk para pendatang baru gitu, karena mereka kan Berarti bukan rival ya menurut Kak Sem ya? karena mereka ada di posisi yang dimana saya sudah melakukannya mungkin 10 tahun yang lalu. Oke. Nah itu, jadi karakter saya mungkin bisa aja dicontoh, tetapi tidak bisa di copy paste kan. Iya. Nah itu. Oke. Nah dari tadi kan kita ngobrolnya udah seru banget nih. Iya. Nah tapi kita ini setiap narasumber pasti aku kasih game. Oh. Judulnya itu namanya Out of the Box Question. Oh my God. Seperti apa itu? Jadi kita ada pertanyaan, tolong Iya, dijawab iya, dengan iya. singkat dan cepat. Oh baik. Oke, baik. mulai ya. Siap. Inner beauty atau outer beauty? Pilih salah satu ya. Yes. Inner beauty. Politisi atau juru kampanye? Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, tapi ngasih statement boleh ya? Boleh. Karena menurut saya juru kampanye itu berperan penting pada seorang politisi. Politisi jadi karena seorang juru kampanye. Jadi milih yang mana? Juru kampanye deh. Oh, oke. Karena saya berperan untuk dia menjadi seorang Menjabat, politisi iya. yang menjabat. Kuantitas atau kualitas? Kualitas dong. Menjadi public speaker yang dikenal atau memilih untuk mengedukasi anak-anak? Aduh berat. Susah ya? Berat. Kalau bisa dua-duanya, karena pada saat kita pada saat posisi public speaker dikenal, kita bisa kan dikenal anak-anak dan Iya. kita memberikan edukasi. Tetapi kalau itu harus milih salah satu ya, mengedukasi anak. Kenapa kok mengedukasi? Kenapa itu yang menjadi pilihan seorang Semijo saat ini? Iya, karena saya tidak tahu ya Kak Jena, tapi jujur tadi saya bilang, karena pada saat saya kalau melihat anak muda atau remaja yang insecure dan anak-anak yang dibullying, itu otomatis empati saya itu keluar gitu loh. Iya. Aduh, ayo deh Kak Semi bentuk kamu, Kak Semi encourage kamu supaya kamu menjadi personality yang strong, personality yang baik, supaya kamu diterima di lingkungan kamu. Itu aja sih. Nah, ketika mereka sudah bisa mempraktekkan itu ada kepuasan tersendiri. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya itu pernah ya ada ya didaftarin mamanya. Jadi dia itu sangat ketakutan kalau dengan orang lain. Menangis, usianya 10 tahun. Oke. Dia menangis kalau ketemu orang. Dan dia tremor, kayak Tremor? ada tremor. Suaranya atau tangannya? Iya, dia gemetar. Jadi kayak dia itu kurang tahu ya, dia dibullying apa, jadi kurang pergaulan apa, terus di rumah seperti apa. Jadi pada saat itu saya melihat pertama itu kasihan anak ini.
Tetapi pada saat ikut dan dia memperlihatkan diri menjadi pribadi yang lebih percaya diri, dia di panggung itu bisa berubah. Wow, keren. dan mamanya itu hanya misalnya, "Ma, kalau inget dulu ya Ma, ya ampun biar nangis." Lah ya Kak gitu. Sekarang ketagihan. Nah itu, jadi sebenarnya hal-hal itu yang sangat gitu loh Kak Jena gitu. Ya mungkin Kak Semi bisa kasih tips apa trik sama sobat milenial yang menyaksikan YouTube ini. Oh baik, boleh. Tips untuk menjadi seorang public speaker. Oh oke, baik. Sobat milenial ya, sebenarnya it's easy, sangat mudah ya. Being true yourself gitu, jadi diri sendiri. Misalnya kalian menjadi apapun yang kalian inginkan ya, bicara misalnya tentang public speaker, kalian mau menjadi apapun itu ya. Public speaker tidak harus kalian menjadi seorang MC handal, TV presenter handal, atau penyiar radio handal, atau moderator handal, tetapi kalian bisa mensuarakan katakanlah isi hati, atau kalian menjadi sekarang ini yang lagi booming podcaster gitu ya. Suarakanlah itu dengan jujur gitu ya. Suarakan itu tidak dengan palsu, dengan fake. Karena sesuatu yang keluar dari diri kalian itu secara nggak langsung akan membentuk karakter suara kalian. Nah, itu juga yang akan membentuk air personality pada saat kalian lagi siaran, atau kalian lagi rekaman, atau kalian lagi apapun itu. Karena air personality itu bisa dibentuk dengan baik pada saat kalian memperlihatkan diri kalian juga dengan jujur. Artinya, kembali lagi kejujuran nomor 1. Itu Kak Jena. Baik, terima kasih sudah. Ya ampun, ilmunya itu juga aku serap gitu loh sekarang, dan ini sangat bermanfaat banget buat para sobat milenial. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Sehat-sehat selalu ya Kak ya. Amin, sama-sama Kak Jena juga. Terima kasih untuk Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk Let's Talk di podcastnya. Wow, Millennial Excellent Business. Terima kasih. Baik sobat milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Kak Semi Jo. Saksikan podcast kita selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah hebatnya. Saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.